Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha wa la yazigu anha illa halik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Agung atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Di siang hari ini kita bisa menunaikan ibadah Jumat di Masjid Iska, masjid yang kita cintai ini. Kita bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah memberikan keteguhan hati kita, keistiqomahan di dalam beribadah dan menunaikan serangkaian amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri khas seseorang akan bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang membenarkan agama ini, orang-orang yang istiqomah di dalam agama ini, orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan ini, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah Allah berfirman pada surat Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu faminhum man yantadir wama baddalu tabdila. Di kalangan orang-orang mukmin ada orang-orang yang sadaqu ma'ahadullah alaih, telah membenarkan apa yang menjadi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka ada yang sudah diwafatkan alias gugur di medan syahid, di medan perjuangan, di medan dakwah. Wa minhum may yangtadir, di antara mereka ada yang masih menunggu-nunggu. Dan kepada mereka yang belum terbukti akan kesyahidannya ini adalah menjadi jaminannya manakala mereka tidak mengubah sedikit pun keyakinan yang telah dimilikinya, perjuangan yang telah dimilikinya, dan tidak bergeser dari garis perjuangan yang telah ditetapkan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa bersama dengan para pejuang, bersama dengan berada di barisan kelompok manusia yang sadaqu ma'ahadullah,
membenarkan apa yang sudah menjadi janjinya kepada Allah, komitmennya dia kepada Allah untuk terus berjuang dalam keadaan apapun. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, bersamalah kalian dengan orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang telah membenarkan kebenaran ini, orang-orang yang telah membuktikan berada di barisan perjuangan li'ila'i kalimatillah ini adalah mereka yang sodaku, mereka yang telah membenarkan apa yang menjadi janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai cirinya adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat berikutnya, maka li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rab ay yatakhallafu an rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsih dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabu wa la bakhmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti ay yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwin naila illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Di antara ciri mereka yang sadaku ma'ahadullah adalah sebagaimana Allah sampaikan di dalam ayat At-Taubah 120 ini. Allah mengingatkan ciri-ciri itu adalah mereka yang tidak pernah absen dari medan perjuangan, mereka yang senantiasa mengikuti perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama ini apapun keadaannya, apapun kemudian kondisinya, dia tetap untuk membersamakan kepada dakwah ini, kepada perjuangan ini, kepada jihad ini, agar mereka nantinya bergelar sebagai orang-orang yang shadiqin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, andai seseorang itu secara fisik tidak mampu lagi, seseorang itu secara kemampuan fisiknya tidak memungkinkan lagi, maka ada jalan keluar yang kemudian dimungkinkan. Laisa 'alal a'ma kharajun wala 'alal maridi kharajun wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun harajun idza nasakhu lillahi ma 'alal muhsinina min sabil. Tiada dosa bagi mereka yang sakit, tiada dosa bagi mereka yang dalam keadaan cacat, dan tiada dosa bagi mereka yang tidak punya biaya untuk ikut di dalam perjuangan ini. Kapankah mereka ini tidak ada dosa bagi mereka ini? Adalah idza nasakhu lillahi ma'alal muhsinina min sabil. Apabila dia tetap berlaku tulus untuk tetap berada di barisan perjuangan ini, walaupun secara fisik tidak berada di tengah mereka, tapi hati mereka bersama dengan para pejuang ini. Bahkan kemudian doa-doa mereka bersama dengan pejuang ini. Inilah yang dinamakan mereka berada di dalam ketulusan. Idza nasakhu lillah ma'alal muhsinina min sabil. Wala 'alal ladzina idza atauka litahmilahum. Juga tidak ada dosa bagi mereka yang apabila datang kepadamu untuk minta diangkut lantaran mereka tidak memiliki kendaraan, qulta la ajidu ma ahmilakum alaih, maka engkau wahai Rasul mengatakan kepada orang ini, sudah tidak ada lagi kendaraan yang untuk digunakan mengangkut mereka ini. Lebih tepatnya adalah pada saat perang Tabuk, di mana seluruh kendaraan pada saat itu sudah habis dipakai untuk maju perang, untuk berangkat perang ke perang Tabuk, dan kondisi yang sangat panas.
Hadirin yang dirahmati Allah, sekelompok orang ini datang untuk minta diangkut, tapi sudah tidak ada kendaraan lagi untuk bisa diangkut. Dalam bahasa kita, memang ada sekelompok orang yang mencoba mencari peruntungan untuk bisa ikut berangkat dengan gratis, tidak perlu biaya, tapi ternyata sudah tidak ada. Apa yang mereka lakukan? Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Mereka kembali ke rumah. Tidak jadi ikut berangkat, tapi dalam keadaan mereka berlinangan air mata, meratapi atas kesedihan, hazanan alla yajidu ma yunfikun. Tidak adanya perbekalan yang bisa dipakai untuk berangkat. Orang-orang yang seperti ini, yang tidak ikut berangkat secara fisik ini, lantaran kondisi real yang dihadapi, ini pun juga kemudian ditetapkan mereka tetap berada di barisan orang-orang yang shadiqin ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu siapa yang akan disalahkan oleh Allah untuk mereka yang kemudian tidak ikut berangkat? Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghnia. Jalan untuk menyalahkan adalah ketika orang-orang itu sejatinya orang-orang yang memiliki kemampuan, tapi minta izin untuk tidak ikut berangkat dengan beribu alasan, dengan berbagai alasan, entah dengan urusan yang masih banyak, entah kemudian dananya dipakai dengan yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-190, orang yang seperti ini telah menceburkan dirinya ke dalam kebinasaan. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Belanjakan hartamu di jalan Allah ini, dan janganlah kalian menceburkan diri ke dalam kebinasaan. Siapakah mereka yang berada di dalam kebinasaan itu? Maka Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan tentang sababun nuzul daripada ayat ini, yang mengingatkan adanya sekelompok Ansar yang berbicara di antara mereka, dikarenakan sudah banyak mengikuti berbagai peperangan dan peristiwa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saatnya mereka mengurus anaknya, mengurus keluarganya, mengurus hartanya, mengurus sawahnya dan yang lainnya. Di saat punya pikiran seperti itu, lalu tidak mengikuti kegiatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah segera menurunkan, mengingatkan orang-orang ini bisa saja akan menuju kepada tahlukah, kepada kehancuran. Lalu siapakah sesungguhnya yang berada di dalam tahlukah atau kehancuran ini? Mereka yang kemudian membelanjakan hartanya, menyibukkan dirinya dalam urusan-urusan dunianya, dan dia melupakan urusan perjuangannya dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat buruk ini. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana fi zumratikal muwahhidin wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini
khatib mengingatkan kepada seluruh jamaah agar kita senantiasa untuk menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perintah ketakwaan yang diabadikan di dalam surat At-Taubah tadi adalah agar kita senantiasa memiliki waktu membersamai dengan mereka-mereka yang tengah berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan hartanya sekecil apapun. Oleh karena itu, pilihannya adalah wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullah ahsana ma kanu ya'malun. Tidaklah seseorang itu mengikutkan dalam perjuangan ini dengan membelanjakan hartanya yang kecil, saya ulang, yang kecil ataupun yang besar, atau mengikutkan fisiknya dengan ikut memotong lembah, entah kemampuannya yang mana dari apa yang telah disediakan oleh Allah ini, tiada lain orang ini akan diberikan balasan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Andai semua langkah ini tidak mampu dia lakukan, setidaknya untuk mempertahankan keyakinan kita, mempertahankan hati kita, adalah kita tetap teguh senantiasa untuk berada di dalam tafaqquh fid din. Sebagaimana ayat ini dilanjutkan, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah sekelompok orang untuk semuanya berangkat berjihad semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada sekelompok orang yang senantiasa bertafaqquh fid din, senantiasa mempelajari agamanya agar menguatkan hatinya. Andai tidak bisa ikut berangkat, maka pilihlah di antara kita ini untuk senantiasa memenuhi tempat-tempat pengajian, untuk memenuhi tempat-tempat taklim, untuk terbiasa menyisakan waktu untuk ngaji, untuk belajar agama, agar dengan itu kita mendapatkan kefahaman yang baik. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Lalu kita bertugas dan nantinya akan memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepada kaumnya ini. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada sekelompok orang yang ditetapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya sepulang dari perang Tabuk, fa inna bil madinati la rijalan masirtum sayran wala qata'tum wadiyan illa wasyarakukum fil ajri. Di kota Madinah itu ada sekelompok orang yang tidak ikut berjalan bersama kamu, tidak ikut memotong lembah seperti kamu, tidak mengeluarkan tenaga dan peluh seperti kalian, ikut berangkat ke perang Tabuk, illa wasyarakukum fil ajr, kecuali karena mereka kemudian dia tetap mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala lantaran mereka terbatas oleh udzur-udzur yang ada di antara mereka ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan semua peluang ini dan kita lakukan untuk membela, memperjuangkan, atau bahkan sekedar untuk kita ini menjaga hati kita dengan tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk semua ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad warhamna wa ardu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil zalimin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.